Sebagai kota pelajar dan kota pariwisata, Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi magnet dan surga wisata bagi pelancong setelah Pulau Dewata Bali. Ya, kondisi ini membawa dampak positif bagi sektor pendukung pariwisata, salah satunya ataupun satu-satunya antara perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sony Cahyo langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota seni budaya, kota pariwisata, dan juga kota pelajar. Tak heran, Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi magnet dan surga wisata bagi pelancong domestik dan mancanegara setelah Pulau Bali. Kondisi ini membawa dampak positif, mulai dari lama tinggal wisatawan hingga tinggal lebih lama untuk menempuh pendidikan. Bahkan tingginya tingkat kunjungan wisata ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya. Salah satunya usaha mikro kecil menengah, mulai dari industri kerajinan, kuliner, dan oleh-oleh, serta bidang usaha lainnya yang mendukung kepariwisataan maupun pendidikan. Kesempatan luas untuk membuka usaha mikro kecil menengah ini juga dimanfaatkan warga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh tambahan pendapatan, agar perekonomian keluarga tetap stabil. Dari berbagai usaha mikro kecil menengah yang saat ini berkembang merata di Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata tidak sedikit yang dikelola para ibu rumah tangga. Seperti yang dilakukan salah seorang ibu rumah tangga, Maria Goreti Meivindayanti, yang memproduksi empek-empek. Usaha kuliner ini berawal dari kegemarannya berwisata kuliner dan memiliki keterampilan memasak. Tak hanya itu, banyak mahasiswa dari berbagai daerah, ditambah usaha kuliner lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumbuh subur, juga menjadi pertimbangan Vinda untuk mencoba terjun membuka usaha kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan tersebut. Usaha empek-empek ia mulai 7 tahun lalu dengan menggelar tenda dan berjualan melalui daring dan kini terus berkembang, bahkan sekarang mampu membuka usaha di lokasi yang permanen dengan melibatkan 3 karyawannya. Kesuksesan ini tak lepas dari bimbingan Nglarasi UMKM Jogja, komunitas para pakar dan praktisi bisnis yang peduli terhadap para pelaku UMKM. Vinda menyampaikan, alasan lainnya membuka usaha di sektor UMKM untuk mencari tambahan penghasilan demi membantu sang suami yang juga bekerja sebagai karyawan perkantoran. Meski demikian, Vinda tak melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Karena itu, ia harus pandai membagi waktu antara mengurus keluarga dan usaha. Awalnya karena kebutuhan yang memang harus, kan ya namanya orang hidup biaya selalu pasti ada ya Pak ya. Karena ingin cari tambahan untuk keluarga, cari kerjaan, saya memang bukan pengen bekerja kantoran, terus akhirnya cari usaha sebelum pempek. Banyak usaha lain kayak spray segala macam sampai akhirnya ke titik kok ketemu pempek. Sudah berjalan ini 7 tahun. Perkembangannya puji Tuhan bagus. Walaupun banyak pesaing tapi tetap jalan. Menurut Diah Marini, CEO Nglarasi UMKM Jogja, yang membawahi puluhan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus pengamat UMKM menyebut, tren ibu rumah tangga yang terjun ke dunia UMKM terus meningkat. Data Nglarasi UMKM Jogja menyebutkan, terdapat 70 hingga 80% pelaku UMKM didominasi ibu-ibu rumah tangga. Angka ini semakin meningkat setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang sempat berdampak luas bagi perekonomian masyarakat. Waktunya yang fleksibel, tidak terikat waktu, dan bisa beraktivitas dekat dengan keluarga menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan ketertarikan para ibu rumah tangga mengelola bisnis UMKM. Rata-rata bisnis yang dilakukan para ibu rumah tangga bidang usaha kuliner adalah berjualan nasi, soto, empek-empek, dan produk makanan ringan, mulai dari oleh-oleh hingga kerajinan. Selama melakukan pendampingan, Nglarasi UMKM Jogja mendapatkan fakta bahwa para ibu rumah tangga yang menggeluti bisnis UMKM di DIY rata-rata merasa senang dan bahagia, karena mereka mendapatkan pemasukan tambahan keluarga sebagai dana darurat ketika terjadi sesuatu terkait ekonomi keluarga. Menurut Diah Marini,
Peran para ibu rumah tangga yang berkecimpung di bisnis UMKM merupakan bagian dari garda terdepan bagi keluarga mereka. Jadi ibu rumah tangga dan UMKM atau bisnis UMKM itu sangat terkait sekali. Dikarenakan ibu rumah tangga tidak bisa bekerja seperti yang di kantoran dan yang waktunya sangat ditentukan atau saklek, itu tidak bisa. Jadi mereka itu lebih menitikberatkan bekerjanya di UMKM karena waktunya yang fleksibel. Bisa menghasilkan uang atau bekerja, bisa juga dia merawat anaknya atau bersama keluarganya. UMKM yang mereka kerjakan itu banyak sekali ya. Salah satu contohnya atau mungkin salah dua ya contohnya itu ketika mereka itu pamannya buka warungnya di rumah, itu kan mereka juga tidak akan jauh dari keluarga, tetapi dia atau mereka menghasilkan uang atau juga berbisnis. Nah disitulah mereka yang suka, jadi bisa mengamati anak-anaknya, pertumbuhan anak-anaknya, juga bisa melayani suaminya, tetapi juga bisa menghasilkan uang di situ untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha di bidang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilihan sebagian ibu rumah tangga karena tidak lepas dari dukungan pemerintah. Salah satunya kemudahan izin usaha. Sebelumnya, izin usaha menjadi kendala karena sulitnya kepengurusan. Kini hal itu tidak terjadi karena hanya membutuhkan waktu 15 menit bisa dilakukan melalui daring. Terlebih, kini pemasaran dan proses jual beli melalui daring juga sangat mendukung. Sehingga tidak ada salahnya bisnis di sektor UMKM menjadi salah satu peluang bagi para ibu rumah tangga. Demikian, Tim Liputan TVRI melaporkan.